Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Jamaah salat maghrib Masjid Siratul Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas kitab dulu, membahas kitab para ulama, membahas warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Dan semoga Allah SWT menurunkan rahmatnya di tengah-tengah kita, karena kita sedang menunaikan kewajiban suci, yaitu menuntut ilmu agama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih berkaitan dengan ibadah hati, yaitu khauf. Di pekan yang lalu kita telah membahas jenis-jenis takut, yang mana takut itu adalah bagian dari amalan hati dan tidak bisa lepas juga dari keimanan kepada adanya bangsa jin. Ya. Saya ambil dari kitab Hadihi Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaati. Al-imanu bil jinni, a'taqidu anna al-jinna khalqullahi wa ahadu saqalaini wa hum mukallafuna. Khalaqahumullahu li ibadatihi kal insi, kama qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ahlus sunnah wal jamaah, yaitu Nabi Muhammad, Rasulullah dan para sahabat, percaya, meyakini adanya bangsa jin, salah satu ciptaan Allah dari dua jenis ciptaan Allah, yaitu jin dan manusia. Mereka sama seperti kita, diberikan beban syariat, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh haji dan seterusnya, disuruh hadir di majelis ilmu, ya, disuruh menjaga dari perbuatan maksiat, menjauhi maksiat dan seterusnya, sama. Ya. Allah tegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna, Allah SWT berfirman, tidaklah aku menciptakan al-jinna, bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia, illa, kecuali, li, untuk yang uduni, untuk menyembahku saja. Jadi kita menggunakan fasilitas hidup, dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, dikasih nafas, dikasih umur, dikasih kesehatan, itu semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya itu hanya wasilah saja, hanya perantaraan saja. Ya. Berikutnya, faman ankara al-jinna fahuwa kafirun li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi, wa kullu wahidin min bani adama ma'ahu qarinun minal jinni, kama sabata fil hadis sahih fi muslimin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, siapa saja yang
tidak percaya atau menolak keberadaan bangsa jin, maka dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia sama saja telah menuduh Allah dan Rasulnya berdusta. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan bangsa jin itu benar adanya. Dan setiap manusia semenjak dia lahir ke dunia sampai dia mati, ma'ahu qarinun minal jinni, dia akan diikuti oleh satu jin, namanya jin qarin. Jadi jin ini adalah nama umum. Kalau dia muslim namanya jin muslim. Kalau dia kafir bukan disebut lagi jin tapi setan. Jadi setiap manusia itu diikuti oleh satu setan, khusus namanya setan qarin. Kenapa disebut setan? Karena kita nggak tahu jin qarin yang mengikuti kita ini masuk Islam atau tidak. Tidak ada beritanya. Anggap saja nggak masuk Islam. Jin qarin inilah yang membisikkan pikiran jahat, pikiran kotor, ide-ide jahat, itulah yang dibisikkan oleh setan qarin. Ya. Kama sabata fil hadis sahih fi muslimin, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi pernah bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang dari kalian illa wukila bihi qarinuhu minal jin, melainkan akan diikuti jin qarin. Ya. Qalu para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga sama ya Rasulullah? Engkau adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi, makhluk yang paling suci. Apakah engkau juga diikuti? Qala Rasulullah menjawab, wa iya, ya aku juga sama. Karena beliau manusia. Ya, semua manusia tak terkecuali. Demikian juga Rasulullah diikuti oleh setan qarin. Illa, melainkan Allah, sesungguhnya Allah a'anani, telah menolong aku alaihi, atas setan qarin tadi. Fa aslama, dia masuk Islam. Fala ya'muruni, tidaklah jin qarin ini membisikkan kepadaku illa bi khairin, kecuali kepada kebaikan saja. Jadi Rasulullah itu tidak pernah ada pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran mesum, nggak ada. Kalau kita udah biasa, ya. Gimana caranya? Ya kita harus lawan. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal soleh. Tidak ada ceritanya orang mati soleh secara otomatis, nggak ada. Kalau mesin ada, mesin otomatis, ya kan? Pompa otomatis ada. Kalau kesolehan nggak ada yang bisa otomatis, harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Karena memang kita ada di alam ujian. Kunci jawabannya nanti ketika sudah melewati alam barzakh. Masuk alam barzakh kita sudah tahu. Inilah kunci jawaban yang selama ini sering disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan para sahabat, disampaikan para ulama, disampaikan para kiai, dan seterusnya. Ya. Di halaman berikutnya, wal jinnu min alimil ghaibi yarawnana wa la narahu, bangsa jin itu ada di alam gaib, alam yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia biasa ataupun dengan kamera, nggak bisa. Ya.
ya. Akan tetapi mereka bisa melihat kita. Kama qala Allah Ta'ala, Allah SWT menyatakan di dalam Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya bangsa jin bisa melihat kalian manusia, mereka berada di tempat yang tidak bisa kalian lihat. Ini yang mengatakan Al-Quran. Jadi manusia biasa itu tidak bisa melihat bangsa jin dalam bentuk aslinya, kecuali para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul mereka diutus untuk menyampaikan Islam kepada bangsa jin dan manusia. Konsekuensinya mereka harus bisa melihat. Adapun selain nabi dan rasul, kata Imam Syafi'i, mustahil bisa melihat bangsa jin dalam bentuk aslinya. Wa hadza fil ghalibi wa qad yudhiruna wa yurawna fi ba'dil ahyani fi suwarin muta'addidatin min suwaril adamiyina wa ghairihi minal hayawanati. Dan terkadang bangsa jin itu memperlihatkan dirinya dan bisa dilihat dengan wujud, dengan penyamaran mengikuti bentuk manusia yang bermacam-macam, dan juga bisa menyerupai hewan-hewan, binatang. Jadi bangsa jin itu bisa menyerupai saya, bisa menyerupai para makmum, para peserta pengajian, bisa menyerupai seorang wanita, bisa menyamar seperti binatang dan seterusnya. Li'anna Allah aqdaruhum ala dzalika, karena Allah memang memberikan kemampuan kepada mereka untuk menyamar. Adapun dalam bentuk aslinya kita tidak bisa melihat. Ya. Ini kemampuan bangsa jin. Jadi kalau kita ada kabar katanya ada seorang wali, seorang kiai di hari yang sama, di tanggal yang sama, ada dua orang saksi, satu sedang melihat di Mekah, satu sedang melihat di Cilacap misalnya, itu bohong. Pasti salah satunya adalah jin, karena dia bisa menyerupai manusia. Belum ada riwayat Rasulullah berada di dua tempat yang berbeda, tidak ada. Siapa yang lebih wali dari Rasulullah? Tidak ada. Siapa yang lebih wali dari Abu Bakar As-Siddiq yang dijadi masuk surga? Ada? Tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah diucapkan oleh Rasulullah, Abu Bakar fil jannati, Umar bin Khattab fil jannati, Utsman bin Affan fil jannati, Ali bin Abi Thalib fil jannati, dan seterusnya. Tidak ada yang lebih wali dari orang yang sudah dijamin masuk surga. Enggak ada ceritanya mereka bisa berada di dua tempat. Dulu waktu saya kuliah di Solo, saya ceritakan begitu. Kawan saya, dia mengaku kiainya bisa berada di dua tempat. Yang satu sedang naik haji, yang satu sedang isi pengajian katanya. Dilihat di kameranya, tanggalnya sama katanya. Nah, karena saya sudah membaca kitab ini, saya nggak percaya. Itu pasti jin yang bisa menyerupai manusia. Selesai sudah, karena kita tahu ilmunya. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terkena prank murahan. Gitu ya, tidak mungkin ya. Allah sendiri yang menyatakan ya, jin itu tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya kecuali para nabi dan para rasul. Dia bisa dilihat dalam bentuk penyamaran, meniru manusia atau meniru binatang. Wa iblisu kabiruhum, dan iblis adalah setan yang paling tua. Ya, sesepuhnya setan namanya iblis.
Wasyayatinu humul kufaru minal jin, dan jin yang masih kafir, jin itu juga ada yang mualaf. Jin ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi, ada yang ateis, macam-macam. Nah, itu namanya setan. Wa man aslama minhu la yusamma syaitana. Jin yang telah masuk Islam tidak disebut setan lagi, tapi jin muslim. Sama seperti manusia bersyahadat. Kalau di Pontianak katanya kalau orang masuk Islam disebut Melayu ya. Apapun sukunya gitu ya. Kalau sudah masuk Islam, kok dia sudah Melayu gitu ya. Artinya dia sudah muslim gitu ya. Tapi kalau belum bersyahadat ya dia dari suku apa, suku A, suku B, suku C gitu. Karena Melayu rata-rata ya hampir mungkin 100% muslim. Alhamdulillah. Ini sebagai identitas kebanggaan kita. Ya. Fa'ataqidu anna man ankara syayatina aw qala humul qawiyul aqliyatu ar-radi'atu fil insan fahuwa kafirun. Siapa saja yang tidak percaya keberadaan setan dengan ungkapan misalnya, oh setan itu enggak ada, setan itu hanya lambang akal yang lemah yang ada pada diri manusia, misalnya seperti itu ya, simbol saja, maka dia dianggap keluar dari Islam karena telah menuduh Allah dan Rasulnya berdusta ya. Sementara tadi Nabi sudah menyebutkan setiap manusia itu akan diikuti oleh satu setan yang bernama jin qarin. Kemudian di surat Al-A'raf Allah sebutkan di ayat yang ke-27, demikian juga di surat Al-An'am ayat 112, sayatina al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qawli ghurura. Setan-setan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi manusia yang suka mengajak kepada maksiat berarti dia adalah setan. Manusia yang mengajak kepada kemurtadan, kepada kesyirikan, dia setan. Ya, kemudian jin yang tidak memasuki Islam dia disebut setan. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian kepada sebagian yang lain saling menyampaikan juhrufal qauli, perkataan yang indah akan tetapi menipu ya. Jadi setan itu gak ada yang jujur ya, mereka menipu. Kalaupun jujur itu hanya untuk modus saja ya, modus saja ya, selebihnya adalah kebohongan, kebatilan dan seterusnya. Allah sebutkan lagi dalam surat Shad ayat 37 halaman ketiga. Wa qala ta'ala wa sayatina kulla banna'in wa ghawasin. Setan-setan yang memiliki kemampuan sebagai ahli bangunan. Kalau sekarang ya sarjana teknik sipil, insinyur teknik sipil atau insinyur arsitek ya. Itu dulu ada di zaman Nabi Sulaiman, namanya Banna'in, setan yang punya kemampuan teknologi, bisa membangun hotel, membangun gedung-gedung yang tinggi, istana dan seterusnya. Wa ghawasin, setan-setan yang punya kemampuan menyelam ya, menyelam ya, nyebrang kapuas, nyebrang lautan dan seterusnya ya. Allah SWT memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk menundukkan jin-jin yang memiliki kemampuan membangun bangunan dan menyelam. Selain Nabi Sulaiman enggak ada. Selain Nabi Sulaiman tidak diberikan kemampuan. Mereka hanya diberikan ya izin untuk mendakwahi bangsa jin. Jadi Rasulullah juga punya murid. Ya, punya murid. Muridnya disampaikan kepada murid setelahnya dan seterusnya.
Dan boleh jadi di sekitar masjid ini juga ada jin yang sedang menuntut ilmu, kita nggak bisa melihat. Bisa jadi, ya kita nggak tahu. Kemudian di dalam surat yang lainnya, di dalam surat Fatir ayat yang ke-6, innasyaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, perlakukanlah sebagai musuh. Yang namanya musuh itu diikuti atau dijauhi. Pasti dijauhi, jangan diikuti, jangan didengarkan. Setan korin yang membisikkan pikiran jahat harus dilawan, ya, dengan berzikir kepada Allah SWT, ya, dengan beramal soleh, dengan baca Al-Quran. Harus disibukkan hati kita dengan amal soleh, ya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, hadis riwayat Muslim nomor 510, al-qalbu al-aswadu syaitonun, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, setan itu bisa menjelma menjadi anjing hitam. Jadi kalau ada anjing hitam malam-malam gitu ya, lewat, ya kita nggak tahu itu anjing beneran atau jin. Ya baca aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah. Allah takdirkan anjing hitam melewati rumah kita agar Allah memancing kita untuk berzikir. Dengan berzikir kita dapat pahala. Oh, itu ada anjing hitam. Pernah disampaikan itu. Anjing hitam itu bisa jelmaan dari bangsa jin. Kita mengucapkan zikir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau membaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Itu memancing kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berikutnya, karena jin ini ada dua, yang kafir disebut setan, yang masuk Islam disebut jin muslim. Jin-jin yang memang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, terutama yang disebutkan ciri-cirinya, innahu qad nuhiya anhunna yuridu awamiral buyuti wa umira bi qatlil abtari wa tufyataini wa kilahuma alladani yaltami'ani albasar wa yatrohani auladan nisa'i. Akhir dari riwayat Imam Muslim dari Nafi maula Ibnu Umar, Nafi budaknya Ibnu Umar berkata, kita diperbolehkan membunuh ular yang memiliki ciri, yang pertama ekornya pendek, yang kedua berbisa dengan adanya dua garis hitam di punggungnya, ya. Keduanya dapat membutakan mata dan bisa menggugurkan janin. Nah, ini boleh dibunuh. Kalau nggak ada ciri dua ini, ya kita baca ta'awudz saja. Boleh jadi itu memang ular asli, bukan ular jelma. Ketika dia misalnya keluar, ya sudah. Ya. Dan kalau perlu kita takut, itu bisa menggigit orang rumah, ya dibunuh, nggak ada masalah. Yang jelas kita sudah berusaha untuk mengucapkan doa-doa perlindungan. Dan sebagaimana disebutkan tadi, kalau ada ular yang memiliki ekor pendek, dua garis hitam di punggungnya, itu boleh dibunuh karena itu berbahaya. Kemudian di halaman yang keempat, beberapa tempat setan datang dari beberapa dalil, ya. Yang pertama, di luar tubuh manusia, tadi sudah disebutkan. Jadi setan korin itu selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Dia akan berhenti setelah kita mati. Kita sudah pindah alam, dia pun sudah lepas, ya. Itu yang pertama, tadi sudah dijelaskan, ya. Namanya jin korin, ya. Jin korin kita tidak tahu apakah masuk Islam atau tidak. Hanya jin korin Nabi saja yang ada beritanya telah masuk Islam. Yang kedua, di lubang hidung manusia ada, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah
Nabi SAW bersabda, "Idza istaiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasa marratin fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi." Sahihun muttafaqun alaihi, nomor 238 ya. Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, hendaklah dia beristinsar. Istinsar itu memasukkan air ke hidung lalu kemudian mengeluarkan dengan tenaga. Namanya istinsar. Ustaz, bagaimana kalau saya sekalian wudu saja? Nggak apa-apa. Di dalam wudu juga boleh. Ketika kita membersihkan hidung kita, disunahkan memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan. Dianjurkan di luar bulan puasa atau setelah maghrib ya sampai subuh. Adapun ketika berpuasa di siang hari maka makruh, khawatir nanti ketelan ya. Tetapi secara umum bangun dari tidur maka disunahkan untuk melakukan sunat Nabi yang namanya istinsar. Nyedot air ke hidung sampai perih baru dikeluarkan. Karena ada setan yang menginap di dalam hidung kita. Jadi hidung kita itu bagi setan itu seperti hotel. Nginap di situ dia. Ini menunjukkan bahwasanya setan juga bisa menyentuh manusia. Yang namanya tidur baring-baring ya pasti melekat di daging hidung kita. Yang mengatakan siapa? Rasulullah SAW. Jadi kita harus yakin. Jadi hidung kita ada setan yang sering menginap ya. Jadi setan itu ternyata tidak jauh dari kita ya. Bukan hanya di tempat maksiat saja, bukan hanya di tempat pelacuran saja, di tempat judi saja, di hidung kita pun ada ya. Kemudian yang ketiga, ada di dalam aliran darah manusia ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim, inna syaitona yajri minal insani majrad dammi. Sesungguhnya setan bisa menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah ya. Jadi setan inilah yang mengganggu kehusuan, mengganggu macam-macam ya. Mereka kan menginginkan kita tersesat. Mereka menghendaki kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, setan itu juga senang berada di tempat sebagian terkena sinar matahari, sebagian tidak terkena. Ya, misalnya ketika kita di luar rumah, ya di teras, sebagian kena sinar matahari, sebagian tidak. Disitulah setan ada. Ya, disebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha an yujlasa baina dihi wa zilli wa qala majlisus syaitani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk di tempat yang sebagian terkena panas, sebagian tidak terkena panas. Beliau bersabda, itulah tempat duduknya setan. Jadi kita jangan duduk di situ. Ya. Kalau panas sekalian, kalau teduh sekalian. Ya. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad nomor 1521 dan disahihkan oleh Syu'aib al-Albani. Yang kelima, setan itu senang ada di WC. Ya. Inna hadhihi khususha muhtadaratun fa idza ata ahadukumul khala'a falyaqul a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Sesungguhnya tempat buang air besar itu didatangi setan. Jika kalian masuk WC, maka ucapkanlah yang di ruang WC. Kita akan masuk mengucapkan a'udzubillah minal khubusi wal khaba'is. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 6 dalam kitab Silsilah As-Shahihah nomor 1070.
Kemudian yang keenam, setan itu memiliki istana, memiliki kerajaan yang ada di lautan. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'i, summa yab'asu sarayahu, fa'adnahu minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kada wa kada, fayaqulu ma sana'ta syai'an. Qala summa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Qala fayudnihi minhu wa yaqul na'am anta. Qala al-a'mas arahu qala fayaltajibhu." Dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan istananya, istana kerajaannya atau singgasananya di atas air, itu di lautan, ya. Kemudian mengutus pasukannya, prajurit yang paling dekat dengannya, yaitu prajurit yang paling besar kejahatannya. Seorang prajuritnya datang lalu berkata, "Aku sudah melakukan ini dan itu." Iblis berkata, "Engkau belum melakukan apa-apa, kejahatanmu itu belum apa-apa." Ya, kemudian iblis berkata, "Engkau belum melakukan apa-apa." Lalu Nabi bersabda, lantas prajurit yang lain datang lalu memberikan pengakuan, "Aku tidaklah meninggalkan manusia sampai aku berhasil memisahkan dia dan istrinya." Jadi percekcokan, perceraian itu bisa jadi sebabnya adalah dari setan. Ya, salah satunya bermaksiat atau dua-duanya bermaksiat, lalu kemudian ya akhirnya berujung dengan perceraian. Nabi bersabda, selanjutnya iblis mendekatkan prajurit yang berhasil memisahkan seorang suami dan istrinya. Dia berkata, "Engkau telah melakukannya. Aku mengira engkau telah bersabda." Lantas iblis mendekapnya. Jadi iblis itu akan memberikan penghormatan mendekat, ya, setan yang berhasil memisahkan suami dari istrinya. Kemudian di antara doa-doa minta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin. Yang pertama, ini khusus pasutri, ya, ketika akan berhubungan intim hendaknya dia membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya, ini dibaca sebelum melakukan hubungan intim, ya, supaya tidak diganggu oleh setan, ya, supaya kita akan merasa nikmat dengan pasangan kita, itu ya. Yang kedua, mendoakan anak agar tidak diganggu jin. Anak kita yang masih kecil atau kita yang masih punya anak walaupun dia sudah besar, ya, boleh diucapkan di depan dia, ditiupkan juga boleh. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamati. Jadi kalau kita diundang akikahan gitu ya, mana bayinya, ya, bacakan aja ya doa ini, ya, di depan bayi tersebut. Boleh ditiupkan atau tidak ditiupkan, gak ada masalah. Ya. Yang ketiga, Allahumma ihsimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku dari setan yang terkutuk. Ya, misalnya kita masuk ke rumah kawan kita izin permisi keluar dulu. Sementara kita sendirian di rumah kawan kita, timbul rasa takut gitu ya. Ya, ucapkan zikir ini, Allahumma ihsimni minasyaitonir rajim. Allahumma ihsimni minasyaitonir rajim. Ya, jadi itu untuk memancing kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pertolongan kepada Allah supaya dilindungi dari setan yang terkutuk. Kemudian yang keempat, agak sedikit panjang, a'udzubillahil azimi wa biwajhil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia, kekuasaannya yang terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Ya, dibaca terus. Kemudian yang kelima, doa masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
Aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian yang keenam, doa ketika kita singgah di suatu tempat yang mungkin kita belum pernah singgah ke tempat tersebut. Tempat pertama kali kita singgah, ya. Ucapkan doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan firman-firman Allah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apapun yang telah Allah ciptakan. Ya. Kemudian yang keenam, doa dari Al-Quran, surat Al-Mu'minun 97-98. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatini wa a'udzu bika Rabbi an yahduruni. Wahai Tuhanku, wahai Rabbi, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan godaan setan, dan aku berlindung kepada Engkau ya Rabbi dari kedatangan mereka kepadaku. Jadi ini ketika kita ada mungkin bulu kita berdiri, itu pancingan itu berzikir kepada Allah. Ya, hafal dari sekian salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama, baik itu yang datang dari Al-Quran maupun yang datang dari Nabi SAW. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Falaq, An-Nas, ini yang paling mudah. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma, dan seterusnya. Mau 100 kali, mau 200 kali enggak masalah. Ya, enggak ada masalah. Ya, tidak dibatasi. Kemudian yang ke-8, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'a fihi suratul baqarati, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, yang namanya kuburan berbeda dengan masjid. Masjid tempat sholat, tempat zikir, tempat adzan, tempat taklim, tempat baca Al-Quran. Ada berkuburan, tempat mengingat kematian, tempat kita mendoakan orang yang dikubur, beda. Ya, beda. Tidak sama. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita beli rumah baru gitu ya, atau rumah itu sudah lama nggak ditinggal, nggak ditempati, bacakan surat Al-Baqarah. Kalau nggak mampu gantian, ya bapak, istri, anak gantian sampai selesai. Ya kalau nggak sanggup satu orang, atau dicicil juga boleh. Terus bacakan, pagi bacakan, siang bacakan, sore bacakan, malam bacakan. Ya ada jaminan dari Rasulullah SAW, setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah SWT. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali mungkin ada pertanyaan, dipersilakan.